Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di presentasi pada pagi hari ini saya masih melanjutkan di buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Untuk bab yang saya bacakan hari ini ya, yang saya infokan hari ini itu tentang tidak seorang pun mau untuk diperintah. Jadi tidak satu orang pun itu suka jika dia itu diperintah. Jadi di dalam buku tersebut si penulis menceritakan bahwa dia bertemu dengan temannya ya. Dia bertemu dengan temannya saat makan malam. Jadi saat dia bertemu dengan temannya di makan malam itu, dia bercerita bahwa dia sedang menyelesaikan untuk membuat buku tersebut. Dia sedang menulis buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nah, temannya itu memberi saran. Dia bercerita bahwa di dalam satu kantornya itu ada rekannya ya, Pak Yong namanya. Rekannya Pak Yong ini adalah kepala divisi. Dia sudah berteman selama 3 tahun di kantor tersebut. Namun dia tidak pernah melihat bahwa Pak Yong itu memberikan perintah langsung kepada orang lain. Jadi diceritakan bahwa Pak Yong ini itu kepala divisi dan dia itu tidak pernah memberikan perintah langsung kepada orang lain. Jadi itu yang membuat Pak Yong ini itu selalu dianggap baik oleh semua orang. Jadi dia banyak relasi karena sifat tersebut. Jadi ada pas ada proyek ya. Jadi ada proyek di dalam tim Pak Yong itu tadi. Itu si asisten itu atau si sekretarisnya itu membuatkan perinciannya dan memberikan hasil ya, atau memberikan seandainya dia itu ada proyek dan dia itu memberikan masukan ya, si asistennya memberi masukan memberikan proposalnya ya untuk proyek tersebut. Namun Pak Yong tidak memberikan perintah langsung, Anda harus seperti ini, Anda jangan seperti ini. Tidak seperti itu. Tapi melempar pertanyaan kepada asistennya tersebut. Jadi setelah proposal itu diberikan kepada Pak Yong membaca dan diberikanlah pertanyaan. Apakah proposal ini akan berhasil jika kita lakukan seperti ini? Nah, si Pak Yong itu memberikan pertanyaan. Jika tidak, saya ingin mendengar saran dari Anda. Nah, si asisten pun memberi saran kepada Pak Yong. Nah, dari situ kita bisa belajar ya bahwa seorang pun itu tidak ingin untuk diperintah ya. Jadi si Pak Yong itu kepada asistennya tersebut memberikan pertanyaan agar si asistennya tersebut memberikan saran, dan saran tersebut akan dilakukan oleh si asisten tersebut sendiri. Jadi si asisten itu memberikan perintah untuk dirinya sendiri sebenarnya, tanpa Pak Yong itu memberikan perintah tersebut. Jadi itulah sifat Pak Yong yang banyak disukai dalam rekan satu kantor tersebut. Ada sebuah cerita lagi di buku tersebut ya, itu ada sebuah perusahaan produksi ya, perusahaan produksi ya. Jadi perusahaan produksi itu ada sebuah proyek besar ya. Jadi ada sebuah proyek besar, dan si manajer itu kayaknya nggak sanggup deh saya menerima proyek ini gitu. Tapi kalau tidak diambil itu kita juga bagaimana dengan perusahaan ini? Soalnya perusahaan ini itu tergantung dengan proyek tersebut. Tapi kalau saya hanya mengandalkan hasil dari tim saya, itu
sepertinya tidak akan sanggup untuk menerima proyek tersebut dengan deadline yang sudah ditentukan. Jadi si manajer tersebut mengumpulkan timnya tersebut ya, mengumpulkan satu tim, dan dia itu tidak serta-merta menerima proyek tersebut, walaupun di dalam hatinya itu ingin menerima proyek itu. Tapi apa yang dilakukan manajer itu, dia mengumpulkan di dalam satu tim itu, dia menceritakan bahwa ini ada proyek besar dan ini itu baik untuk kita dan untuk perusahaan. Tapi proyek ini itu jika kita hanya mengandalkan satu tim ini yang biasanya memproduksi sekian banyak, itu tidak akan cukup dengan waktu yang ditentukan. Tapi seandainya kita tidak ambil proyek ini, dia menceritakan kalau seandainya dia tidak mengambil proyek ini, nanti perusahaan juga kita tidak tahu kemajuannya seperti apa, dan nanti imbasnya juga ke kita semua gitu. Jadi dia menceritakan tentang proyek yang akan diterima tersebut, dan dia melempar pertanyaan kepada timnya, kira-kira adakah saran dari kalian dengan proyek ini? Nah, karena sudah menceritakan tentang proyek yang akan diambil itu ya, itu ada konsekuensi bahwa proyek itu harus selesai tepat waktu, dan proyek itu harus dikerjakan semaksimal mungkin dengan tim yang ada. Jadi tim itu memberikan banyak saran dan banyak masukan, dan di tim tersebut ya itu mendorong untuk si manajer itu menerima proyek itu ya, karena sudah diceritakan bahwa jika proyek itu diambil itu baik untuk kita semua dan untuk perusahaan, dan jika tidak diambil nanti imbasnya juga akan ke kita dan ke perusahaan. Dan di tim tersebut mendorong untuk si manajer tersebut itu menerima proyek itu dan akan kita semaksimal mungkin hasilnya. Jadi tanpa si manajer itu memberikan perintah, kalian harus menyelesaikan proyek ini sesuai dengan deadline, itu tim itu sudah membentuk bahwa dia akan menerima proyek itu, dan konsekuensinya